Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan belajar penggabungan konsonan vokal, aturan penulisan, dan aturan pelafalan huruf Korea. Berdasarkan bentuknya, vokal Hangul dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah vokal vertikal yang bentuknya tegak lurus seperti A, Ya, O, Yo, I, E, Y, Z. Untuk vokal yang kedua disebut vokal horizontal, adalah vokal yang bentuknya mendatar atau berbentuk horizontal seperti O, Yo, U, Yu, E, Wi, Wa, We, Wo, We, Wi, Ei. Model penggabungan susunan konsonan vokal ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah konsonan plus vokal yang bentuknya tegak lurus. Penulisannya di samping konsonan sebelah kanan. Untuk contohnya adalah ga, gya, go, gyo, gi, gie, ge, ge. Ma, mya, mo, myo, mi, mye, me, mye, me, dan seterusnya. Untuk bentuk yang kedua adalah konsonan plus vokal yang bentuknya mendatar atau horizontal. Contohnya adalah bu, byu, bu, byu, dan be. Untuk model yang ketiga adalah konsonan plus vokal yang bentuknya tegak lurus dan akhiran konsonan di bawah. Contohnya adalah hak seng. Hak seng artinya siswa. Untuk hak, huruf hiet sebagai awalan, vokal A sebagai vokal di tengah, dan gyo sebagai akhiran. Untuk suku kata seng, abjad syot sebagai awalan, E sebagai vokal tengah, ing sebagai akhiran suku kata. Untuk bentuk yang keempat adalah konsonan plus vokal yang berbentuk horizontal plus konsonan sebagai akhiran. Untuk contohnya adalah mul, mul artinya air, dan koch artinya adalah bunga. Untuk mul, abjad mim sebagai awalan, abjad u sebagai tengah, abjad ril sebagai akhiran. Untuk suku kata koch, konsonan sanggyo sebagai awalan, vokal o sebagai tengah, abjad ciet sebagai akhiran. Untuk bentuk yang kelima adalah konsonan plus vokal ganda vertikal. Untuk contohnya adalah B, B artinya perut. Untuk bentuk yang keenam adalah konsonan plus vokal rangkap. Untuk contohnya adalah gwi, gwi artinya telinga. Untuk bentuk yang ketujuh adalah konsonan plus vokal ganda vertikal plus konsonan sebagai akhiran. Contohnya adalah be artinya 100. Untuk konsonan biep sebagai awalan, vokal e sebagai tengahan. Untuk konsonan gyo sebagai akhiran. Untuk bentuk yang kedelapan adalah konsonan plus vokal ganda horizontal plus konsonan berada di akhir. Untuk contohnya adalah swin artinya 50. Untuk konsonan syot sebagai awalan. Untuk vokal wi sebagai tengah. Untuk konsonan nyan sebagai akhiran suku kata. Untuk bentuk yang ke-9 adalah konsonan plus vokal vertikal plus akhiran konsonan ganda. Untuk contohnya adalah bak, bak artinya adalah kotak. Sekarang kita bahas aturan penulisan dan aturan pelafalan. Untuk yang pertama adalah penulisan huruf Hangul. Kosakata dalam bahasa Korea ditulis per suku kata. Untuk contohnya adalah kata Indonesia, terdiri dari 5 suku kata. Penulisannya
Indonesia. Untuk contoh yang kedua adalah kata Bandung. Terdapat dua suku kata, ban dan dung. Penulisannya Bandung. Untuk contoh penulisan yang lain adalah yang pertama, Gidarida. Terdiri dari 4 suku kata, Gidarida, artinya menunggu. Untuk contoh yang kedua adalah Yolta, artinya adalah membuka. Terdapat 2 suku kata. Untuk contoh yang ketiga adalah Gocida, artinya adalah memperbaiki. Terdiri dari 3 suku kata, Gocida. Untuk contoh yang keempat adalah Sengil. Terdiri dari 2 suku kata, Seng plus il, artinya adalah ulang tahun. Untuk aturan penulisan yang kedua adalah penyambungan ucapan. Notes: apabila konsonan di akhir suku kata bertemu dengan vokal di awal surat berikutnya, maka pengucapannya langsung disambung. Untuk contohnya adalah harusnya dibaca bat ayo, tapi salah karena disambung akhiran diet bertemu dengan vokal a, jadi dibaca badayo. Untuk contoh yang kedua adalah kata mokoyo. Harusnya dibaca mokoyo, tapi salah. Yang betul dibaca mogoyo. Untuk contoh yang ketiga adalah it oyo. Harusnya dibaca it oyo, tapi salah. Yang betul pengucapannya dibaca isoyo. Untuk aturan yang ketiga adalah penyengawan atau nasalization atau perubahan bunyi. Terjadi jika yang pertama, apabila huruf piep dan piep bertemu dengan miem dan nien maka dibaca m. Untuk contoh yang pertama adalah ibnida. Harusnya dibaca ibnida, tapi salah. Yang benar dibaca imnida. Tulisan tetap, cuma cara bacanya mengalami penyengawan. Untuk contoh yang kedua adalah kata habnida. Seharusnya dibaca habnida, tapi yang benar dibaca hamnida. Tulisan tetap, cuma mengalami perubahan bunyi. Untuk contoh yang ketiga adalah apmun. Seharusnya dibaca apmun, tapi salah. Yang benar adalah dibaca amun. Tulisan tetap, cuma cara bacanya mengalami perubahan bunyi. Untuk penyengawan yang kedua adalah apabila huruf diget dan tiet bertemu dengan miem dan nien, maka membacanya menjadi nien atau n. Untuk contohnya yang pertama adalah batnanda. Seharusnya dibaca batnanda, tapi salah ya teman. Yang benar dibaca bananda. Tulisannya tetap, cuma cara membacanya mengalami penyengawan atau perubahan bunyi. Untuk contoh yang kedua adalah natmal. Seharusnya dibaca natmal, tapi yang benar dibaca nanmal. Tapi tulisan tetap, cuma cara membacanya mengalami penyengawan atau perubahan bunyi. Untuk penyengawan yang ketiga adalah apabila huruf giok, miem, dan giok bertemu dengan miem dan nien, maka dibacanya berubah menjadi ing atau eng. Untuk contoh yang pertama adalah gukmul. Seharusnya dibaca gukmul, tapi salah ya teman. Yang benar dibaca gungmul. Tulisannya tetap, cuma cara membacanya mengalami perubahan bunyi. Untuk contoh yang kedua adalah hanguk. Sebenarnya hanguk, tapi yang benar itu pengucapannya hangguk.
Tulisannya tetap ya, cuma membacanya mengalami perubahan bunyi. Untuk contoh yang ketiga adalah cinggu. Seharusnya dibaca cinggu, tapi salah ya teman. Yang benar dibaca cinggu, cinggu. Tapi tulisannya tetap, cuma cara membacanya mengalami penyengawan. Untuk aturan pelafalan yang keempat adalah pengucapan dengan tekanan atau tensifikasi. Apabila huruf biep, diget, dan giok di akhir suku kata bertemu dengan huruf biep, diget, jiet, siot, dan giok di awal suku kata yang mengikutinya. Untuk contoh yang pertama adalah biep di akhiran bertemu dengan biep di awal suku kata. Untuk contoh dalam suku kata adalah nabbu. Harusnya dibaca nabbu, tapi yang benar dibaca nappu, nappu. P-nya double. Untuk contoh yang kedua adalah biep di akhiran bertemu dengan diget di awal suku kata. Contoh dalam suku kata adalah bebde. Harusnya dibaca bebde, tapi yang benar dibaca bebte, bebte. Untuk contoh yang ketiga, biep di akhiran bertemu dengan jiet di awal suku kata. Untuk contoh dalam suku kata dapjang, harusnya dibaca dapjang, tapi yang benar dibaca dapcang, dapcang. Untuk contoh yang keempat adalah giok di akhiran bertemu dengan siot di awal suku kata. Harusnya dibaca hak seng, tapi yang benar dibaca hak seng. Untuk contoh yang kelima adalah biep di akhiran bertemu dengan giok di awal suku kata. Contohnya ibgu, harusnya dibaca ibgu, tapi yang benar dibaca ibgu. Untuk aturan pelafalan yang kelima adalah pengucapan dengan aspirasi atau aspirit atau dilambangkan dengan huruf H. Terjadi apabila huruf biep, diget, dan giok dan jiet di akhir suku kata bertemu dengan huruf hiet di awal suku kata yang mengikutinya. Untuk contoh yang pertama adalah akhiran biep bertemu dengan hiet. Contoh dalam suku kata ibhang, harusnya dibaca ibhang, tapi yang benar dibaca ipang. Untuk contoh yang kedua, huruf hiet bertemu dengan huruf diget, maka berubah menjadi tiet atau t. Untuk contohnya, harusnya dibaca nada, nada, tapi yang benar dibaca nata. Huruf hanya hilang berubah menjadi t atau tiet. Untuk contoh yang ketiga adalah huruf hiet bertemu dengan huruf giok, maka berubah menjadi ka. Untuk contohnya iroke, harusnya dibaca iroke, tapi yang benar dibaca iroke, iroke. Untuk contoh yang keempat adalah huruf hiet bertemu dengan jiet, maka akan berubah menjadi ci, ci. Untuk contohnya geroci, harusnya dibaca geroci, tapi yang benar dibaca geroci. Aturan pelafalan yang keenam adalah pengucapan bunyi palatal. Bunyi palatal dihasilkan dengan menempatkan bagian depan lidah di dekat atau pada langit-langit keras palatum. Bunyi palatal yaitu C dan J. Dalam bahasa Korea, palatisasi terjadi apabila huruf diget dan tiet di akhir suku kata bertemu dengan huruf i di awal suku kata yang mengikutinya. Untuk contoh yang ke-1, akhiran diget bertemu i menjadi ji. Contohnya guti, harusnya dibaca guti, tapi yang benar dibaca guji, guji. Untuk contoh yang kedua,
akhiran tiet bertemu i menjadi ci. Dalam suku kata contohnya gati harus dibaca gati, tapi yang benar dibaca gaci. Gaci artinya adalah bersama. Untuk contoh yang ketiga adalah akhiran diget bertemu dengan hiet plus vokal i menjadi ci. Contoh dalam suku kata adalah badhida, harusnya dibaca badhida, tapi yang benar dibaca bacida. Bacida. Tulisannya tetap, cuma berbeda cara pengucapannya. Untuk aturan pelafalan yang ketujuh adalah perubahan ucapan huruf konsonan real. Jika akhiran miem bertemu dengan konsonan real, maka real dibaca nien atau n. Untuk contoh yang pertama adalah simri, harusnya dibaca simri, tapi yang benar dibaca simni. Penulisannya tetap, cuma pengucapannya berubah. Untuk contoh yang kedua adalah hamriang, harusnya dibaca hamriang, tapi yang benar pengucapannya adalah hamnyang. Penulisannya tetap sama, cuma pengucapannya berubah. Jika akhiran eng atau eng bertemu dengan konsonan real, maka real dibaca nien atau n. Untuk contoh yang pertama adalah sengriak, harusnya sengriak, tapi yang benar pengucapannya adalah sengnya. Sengnya. Untuk contoh yang kedua adalah jongri, harusnya dibaca jongriu, tapi yang benar pengucapannya adalah jongnyu. Jongnyu. Jika akhiran biep bertemu dengan konsonan real, maka real dibaca nien dan biep dibaca miem. Contohnya Bob Riul. Bob Riul. Harusnya dibaca Bob Riul, tapi yang benar adalah Bomnyul. Bomnyul. Penulisannya tetap sama, cuma pengucapannya mengalami perubahan. Jika akhiran gio bertemu dengan konsonan real, maka real dibaca nien. Untuk contohnya, gugrip harusnya dibaca gugrip, tapi yang benar pengucapannya gung-nim. Gung-nip. Penulisannya tetap sama, cuma pengucapannya berbeda. Jika akhiran nien bertemu dengan konsonan real, maka nien dibaca real atau l. Untuk contoh yang pertama adalah sinra, harusnya dibaca sinra, tapi yang benar pengucapannya adalah silla. Silla. Penulisannya tetap sama, cuma pengucapannya menjadi berubah. Untuk yang kedua adalah hanrimwon, harusnya dibaca hamrinwon, tapi yang benar pengucapannya adalah halimwon. Halimwon. Penulisannya tetap, cuma pengucapannya berubah. Untuk contoh yang ketiga adalah yonra, harusnya dibaca yonra, tapi yang benar pengucapannya ada yolla. Yolla. Penulisannya tetap sama, cuma pengucapannya berbeda. Jika akhiran real bertemu dengan konsonan real, maka real dibaca L. Untuk contohnya adalah palri, harusnya dibaca palri, tapi yang benar pengucapannya adalah pali. Pali. Penulisannya tetap sama, cuma pengucapannya berubah. Untuk contoh yang kedua adalah telrepijon, harusnya dibaca telrepijon, tapi yang benar pengucapannya adalah
television. Penulisannya sama ya teman-teman, cuma pengucapannya beda. Artinya adalah TV. Thank you for watching. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman. Amin.